Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Rimon, Ricky, Monke dan sama saya Bobby Mau di acara SMD Channel, acaranya Rarai Podcast. Rangkuman Ciparai, semua catatan harus diperhatikan. Baik, hari ini kita kedatangan bintang tamu, pemain sepak bola asal Ciparai. Tahu kan Bob? tahu lah. Sekaligus TNI juga. Oh, anggota TNI juga. Iya. Selamat datang Pak Iman Fatur Rahman. Terima kasih. Sehat. Berapa lama tadi kesana? Gimana? Tadi ada hawar-hawar banjir di sini. Aduh, kebetulan di Balai Endah ke Ciparai itu lumayan ini ya. Lumayan jauh. Di musim banjir, musim hujan ini sedikit terkendala lah tadi di jalan. Betul. Kejebak banjir, jadi muter-muter dulu ke sini. Muter-muter. Kemana aja? Tadi lewat Jalan Siliwangi, terus ke Cikawung, akhirnya pakai motor ke sini. Pakai motor ke sini. Tukar pakai motor nggak bisa lewat. Bapak Dadang, punten banjirnya. Ya Pak. Oke, kita baca dulu profilnya. Untuk nama Iman Fatur Rahman. Betul? Betul. Kelahiran Bandung 94. Betul. Kalau untuk tanggal dan bulannya nggak usah disebutin ya. Nggak apa-apa ya. Yang menjajaki dunia sepak bola nasional. Nih. Ini kita langsung nanya nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Teman. Pakai bahasa zona lah. Campur. Soalnya Boleh, kalau misalkan Indonesia orang boleh, Sunda boleh. Bali nonton gimana? Ayo. Aman. Transit aman. Awal kali main sepak bola tuh dari kecil kah atau gimana? Boleh diceritain dari awal banget gitu? Ya pastinya saya dulu awal-awal tuh ikut SSB dulu ya. SSB tentunya ya di Ciparai. Awalnya itu nggak tahu ya, saya lupa lagi sekitar SD kelas 5 kelas 6 kalau nggak salah itu. Saya sedikit telat sih, harusnya lebih dini lagi kan, harus di basic latihan sepak bola itu. Cuman awalnya itu ya saya ikut SSB, terus ada panggilan ya, ada seleksi. Pertamanya sih seleksinya di mana? Di kabupaten dulu kan ada Persikab gitu. Jadi saya ikut seleksi, terus ikut Persikab juga di usia dini. Ya gitu-gitu aja. Di umur berapa? Dulu itu kalau awal sih pastinya SD ya, SD kelas 6 kalau nggak salah itu. Terus pas masuk Persikab itu awal masuk SMP. Awal masuk SMP, masuk Persikab Junior, Hawarna, Suratin, tahun berapa ya? 2008, 2009 lah. 2008, 2009. Tapi kalau untuk sepak bolanya ini emang dari kecil? Dari kecil, emang sih. Biasanya orang-orang yang konsisten tuh begitu, Bang. Iya, dari kecil. SSB-nya SSB mana? SSB-nya di Barujati. SSB Planet Ciparai dulu ada. Oh iya, sempet tuh. Ciparai. Tapi sekarang saya dengar udah pindah, udah nggak di. Udah ganti. Bukan udah ganti, Planet Ciparai masih ada. Cuman udah pindah latihannya, yang awalnya di Barujati, sekarang ke mana? Daerah Cipejoh itu yang Cipejoh yang ke atasnya Barujati itu ya, di Cipejoh. Oh, udah pindah di situ. Masih ada katanya, tapi saya juga udah lama sih nggak main kesini, jadi nggak tahu. Iya sih, udah sibuk banget, monitor bro. juga. Udah tim nasional, gimana? Sibuk. Nah, itu SSB berapa tahun? Berapa tahunnya saya kurang Kurang ingat juga ya. Cuman itu terakhir itu SMA kelas 2, kelas 3 baru merantau. Jadi ya SSB lama, terus Persikab, habis itu masuk SMA mulai merantau. Jadi pernah banyak ikut seleksi di beberapa kota di luar kota gitu kan, kayak jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, terus di Karawang gitu. Banyak juga ya. Puncaknya itu pas masuk di mana ya? Saya lupa lagi. Di Pelita Jaya Karawang kalau saya. Pelita Jaya Karawang Awal gitu.
masuk semi pro lah ya. Dari SSB ke semi pro itu di Pelita Jaya Karawang di usia masuk itu saya masih usia 16 apa 17 tahun. Masih sekolah dong berarti? Masih sekolah. Masuk usia U21-nya Pelita Jaya Karawang. Oke. Gitu. Cuman nggak lama sih. Banyak ceritanya lah pas di Pelita Jaya itu. Banyak ceritanya. Banyak ceritanya. Sebentar, tadi kan udah melalang buana ke mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Itu seleksi sih. Iya, seleksi. Gagal berarti. Bukan gagal. Nggak pernah terpilih. Jadi bahasanya nggak gagal. Iya. Nggak pernah terpilih, ya. Pernah terpilih. Berarti belum milik lah ya. Belum milik. Belum milik. Sempat frustasi juga, sedikit frustasi juga. Udah sempat ada di titik sedikit Ini frustasi. bukan gagal guys. Bukan gagal, tapi nggak terpilih aja, belum waktunya. Belum ada rezekinya ya. Iya, betul. Belum ada rezekinya. Loh Bob, itu dari kecil udah seleksi sana sini nggak nyerah. Tapi kan ada hasil ya Bang ya. Ya. Tapi Konsisten. sempat ada rasa apa ya, di titik jenuh karena seleksi kemana-mana, terus pernah ikut seleksi Persib juga, Persib Junior kan. Persib Junior. Masuk PON 2012 udah pernah, tapi cuman bukan sekedar sebatas seleksi aja, jadi istilahnya itu sebatas trial aja. Iya. Sebatas trial, habis itu kena coret, habis udah mau masuk ke kompetisi kena coret, gitulah. Alasannya kena coret kenapa? Banyak faktor sih. Yang pertama itu ya mungkin kalau di sepak bola ya normal ya, masalah persaingan gitu. Persaingan, oke. Yang pastinya itu masalah terus yang kedua itu yang paling nyesek itu yang terakhir tuh yang bikin saya ada di titik jenuhnya itu, bukan jenuh ya, agak sedikit frustasi. Iya Bang. Di Pelita Jaya, karena saya udah masuk tim usia 21-nya, tapi tiba-tiba sebelum kompetisi mulai kena coret juga. Habis itu pulang kelas berapa itu? Kelas 3 SMA gitu. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA dengan alasannya pelatih bilang katanya Iman fokus untuk sekolah dulu katanya, karena masih panjang waktunya untuk masuk di U21-nya Pelita Jaya gitu. Tapi tetap peneguhan apa maksudnya? Peneguhan untuk lolos tuh masih ada meskipun frustasi. Masih ya sedikit jenuh ada, tapi keinginan untuk terus lanjut di karir sepak bola masih tetap. Iyalah. Masih bulat. Mantap. Masih bulat. Bobi, ada yang mau ditanyain nggak? Tuh, baca aja tuh. Tuh baca. Tahun berapa Kang bergabung dengan tim profesional dan awal di tim apa? Oh, oke. Untuk awal. Saya cerita dari awal aja ya. Jadi lanjut dari cerita tadi yang saya dicoret dari mana? Pelita Jaya. Sedikit ada frustasi, itu udah emang benar-benar itu saya niat itu setelah selesai sekolah. Saya niat itu nggak main bola lagi sebenarnya waktu itu. Oh, sempat punya pikiran kayak gitu? Udah mikir bulat itu saya mau lanjut kuliah. Kalau enggak daftar tentara awalnya. Tentara, iya. Awalnya tentara juga. Nah, tapi pas itu kelas 3 SMA itu udah akhir-akhir mau ujian nasional atau apa gitu. Kebetulan ada pelatih saya yang di SSB waktu itu, yang di Planet Ciparai, dia pegang tim Pelita Bandung Raya, bukan Pelita Bandung Raya, awalnya itu Bandung Raya. Ya, Bandung Raya di divisi 3 Indonesia, Liga Indonesia. Jadi di Liga 3-nya bukan di SL-nya dulu. Nah, habis itu saya diajakin untuk masuk ke sana. Saya juga sempat, karena saya sedikit malas di sekolah gitu, jadi mau aja lah ngindarin biar bisa bolos sekolah gitu. Ini juga ya, masa-masa kelam tetap ada ya. Kelam nggak ada. Nah, habis itu saya juga ngajak teman-teman sekolah saya yang di SMA gitu, kayak adalah anak-anak Ciparai juga, kayak si Hagi, si BK gitu. Saya ajakin ke sana, ikutlah Pelita Bandung Raya di sini kayak itu. Singkat cerita, timnya itu malah main bagus. Oh, oke. Main bagus, oke. Bosnya suka, terus dia nggak tahu cerita dari mana, dia langsung beli
bukan beli, apa namanya? Kalau sekarang itu akuisisi tim Pelita Jaya. Oh, jadi akuisisi, merger lah gitu. Merger ya. Merger sama Pelita Jaya. Bikin tim Liga 1-nya bukan Liga 1 dulu tuh ISL-nya Pelita Bandung Raya namanya. Nah, singkat cerita saya ikut seleksi dari tim yang divisi 3 itu. Tim divisi 3 itu dipromosikan untuk ikut seleksi di timnya yang ISL ini. Jadi ada beberapa orang yang disuruh ikut, ada kiper, saya, termasuk si Hagi yang orang Ciparai ini. Iya. Terus ada lagi pemain yang dari luar daerah, yang dari Padang 2. Jadi 5 kita. 5? Ya, seleksi itu ada 5. Nah, pas kebetulan sebenarnya pas seleksi itu saya udah nggak mikir untuk lolos atau enggak sih. Iya. Karena pas seleksi itu saya mikir udah pesimis karena yang seleksi itu bukan kita lagi yang sebaya kita lagi, karena yang seleksi itu yang pemain-pemain yang udah lama di liga, terus yang pemain pengalaman yang punya nama besar. Jiper juga ya kan, mental. Ya saya lolos aja, maksudnya nothing tulus aja, ikut seleksi, mau lolos mau enggak ya nggak apa-apa, ini cuman pengalaman ya. Pengalaman gitu. Ya, akhirnya saya ikut, disuruh nunggu, setelah selesai seleksi suruh nunggu 2-3 hari lah. 2-3 hari. 3 hari baru ada kabar gitu. Kabar dari yang masuk awal tim profesional? Ya, jadi setelah seleksi itu kita pulang, sebelum pulang kita dikasih tahu, dimintain nomor handphone, katanya nanti ada yang menghubungi kalau memang lolos gitu. Kalau nggak salah yang pas waktu main layang-layang nggak? Ya, betul. Betul. Main layangan biasalah, bodak lembur kan main layangan, ngadulang layangan di sawah. Terus saya kan ngasih nomor handphone tuh, ngasih nomor handphone orang tua kan. Nah, kebetulan saya lagi main layangan, ada telepon masuk, katanya dari manajemennya Pelita Bandung Raya. Disusulan dah ke sawahku si bapak. Jadi lah layangan di sawah. Sawah disusulan, ya ada telepon katanya dari mana? Dari Pelita Bandung Raya, katanya coba ngomong dulu. Pas diangkat, ya benar dari manajemen. Gitu Bob. Definisi definisi rezeki yang tidak diketahui. Ya kan? Betul. Tuh ya, siapa tahu ya kan, nggak nyangka juga. Yang tadinya awal-awal jiper mental ya kan, mau lolos mau enggak, yang penting ikut aja dulu, tiba-tiba main layangan. Untung tengah doa ayam. Di susulannya lain ku bapak, ku nggak doa ayam, nggak doa ayam, ku polsek meren. Ya tengah dibuncang layangan. Nah, terus dapat kabar juga nih, katanya pernah dilempar sepatu pas awal masuk karena tidak layak. Iya nggak? Iya. Jadi lanjut ke cerita tadi ya. Jadi satu udah masuk tim, habis itu latihan pertama nih. Latihan pertama kan kita masuk latihan pertama itu saya juga kaget. Yang latihan itu kayak Noparianto, Tema Mursada, terus Karam Dhani, udah pemain-pemain yang biasa saya nonton di TV. Bentar, potong dulu bentar. Itu feelnya gimana? Jiper kah maksudnya? Ya kaget. Maksudnya masih belum nyangka sih. Masih belum nyangka? Yang awalnya kita cuman main-main di kampung gitu, main bola-bola di sawah. Tarkam juga dulu masih jarang-jarang lah. Masih jarang-jarang, jadi cuman main-main di sawah aja. Tiba-tiba yang biasa nonton di TV selapangan gitu kan. Iya. Nah, lanjut ke yang dilempar sepatu itu, kita kan latihan pertama nih. Latihan pertama, pelatih saya datang, katanya, itu kamu pakai sepatu apa? Pakai sepatu apa? Kok nggak ada di ini, nggak ada di nggak ada di komersil gitu. Di toko katanya. Coba saya lihat katanya. Tadi dipakai sepatu naon kan? Baheula teh naon ya? Merek lokal lah. Bukan naon saya lupa deui, pokoknya mah. Ya tahu nya. Pokoknya mah dipakai gitu geunaheun saya. Coba saya lihat katanya, warnanya hidung di siga lele gitu lah. Ampun.
Jika lele. Coba saya lihat gitu. Diambil lah, dilihat sama pelatih itu, dilihat-lihat, nggak layak mungkin dilempar keluar. Oh, dilempar keluar. Bukan saya yang dilempar. Oh, kirain itu dilempar. Dilempar keluar, Tapi dilempar. akan tamak gitu dia tak. Saya kaget, terus saya mau latihan pakai apa? Sepatu cuma satu. Kalau orang lain mungkin udah banyak kan sepatunya, saya cuma bawa sepatu cuma satu kan. Tapi ambek tuh cuma bisa dicari. Tapi amok teh tak akan di alukun sepatu. Amak henteu sih, cuman kaget. Oh kaget. Kaget bengong weh. Nah, ada lunggun. Saya mikirnya latihan mau pakai apa gitu kan. Pasti bingung. Pasti bingung. Sepatu dalam. Tapi si pelatihnya langsung ke mobil. Kebetulan waktu itu ada bukan asistennya ya, jadi si supirnya pelatih itu dia pemain bola juga, bukan suka main bola. Suka juga. main bola. Dia punya sepatu bola juga, nomornya sama. Jadi kasih ke saya. Jadi lebih bagus sepatu saya. Tapi naik Itu harga. rezeki. Udah rezeki. Rezeki itu nggak ini ya. Nggak tahu kita. Nggak dapatnya tahu, dari mana. nggak ada yang tahu, Bang. Gak dari kalian. Nggak dari kalender. Itulah. Nah, terus udah masuk nih tadi kaget tuh apa ngelihat tim-tim profesional lah ya yang udah senior segala macam. Ada kendala nggak? Maksudnya kayak berbau segala macam gitu. Kendala pasti ya. Maksudnya saya kan awalnya nggak pernah apa? Jangankan main di Liga Indonesia gitu, di tim-tim junior aja saya masih kalah saing. Maksudnya saya yang tadi saya ceritakan yang saya seleksi di mana-mana gak masuk. Iya, iya. Tiba-tiba latihan udah masuk, latihan sama pemain-pemain yang udah emang udah profesional, udah top, udah sering main di liga gitu. Pasti ada kendala itu aja sih. Nervous, terus takut salah, mau manggil sungkan kan kalau di lapangan itu komunikasi terus manggil orang terus komunikasi kan udah wajar kan, hal wajar kan. Tapi ya itu karena canggung, karena nervous ya sering dimarahin juga. Nggak manggilnya gimana? Oi. Enggak gitu. Abang lah, abang. Oh, abang. Semuanya dipanggil abang. Karena kan kita dari Sunda nih. Mana ya dia gitu? Enggak lah, Indonesia lah. Ya kan pemain pro-nya juga pemain luar, bukan Oh iya, maksudnya beda-beda juga ya. orang Sundanya paling ya Karamdani. Oh, Karamdhani. Karamdhani Pakai bahasa Sunda tapi sama Karamdhani. ke Indonesia. Ke Indonesia waktu itu. tetap ya? Awal-awal masih jaga image sih. Itu betul, jaga imah berarti image. Ke orang luar eta mau ngageroan misalnya meta operan kumaha eta. Ke orang bule. Ke orang bule mah bahasa isyarat sih. Baheula can pati apa can pati ngerti teuing bahasa Inggris. Iya operan iya operan. Henteu. Sini gitu. Masih bahasa Indonesia tapi ya pakai bahasa isyarat dulu mahnya ya gitu. Isyarat kalau sama bule. Oh gitu ya. Tapi emang bener bingung sih, misalkan orang ya tiba-tiba digigirin aya Reza Rahardian misalkan. Bingung. Nanya naon coba. Nanya sieun salah. Nyasin salah. Interpretasi loba. Melakukan Wah, ya. Kabayang. tapi pasti ada pengalaman lah Kak. Semuanya juga pasti ada pengalaman. Pas seiring berjalannya waktu ya bisa karena terbiasa. Iya. Berarti kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Coba tanyain Bob. Setelah masuk tim pro, apa langsung masuk line up utama? Apa pemain cadangan terlebih dahulu kan? Waduh. Nah, Awal wah. nggak mungkin lah masuk, bukan nggak mungkin ya, sedikit kemungkinan masuk tim line up karena saya yang pertama pemain debutan, yang kedua pemain muda, yang ketiga belum pengalaman, yang pastinya awal-awal itu ya saya bukan cadangan lagi, istilahnya kalau bahasa Sunda mah camat lah, cadangan mati. Maksudnya cadangan mati itu yang orang lain lagi pertandingan saya di tribun gitu cuma nonton. Ya itu, tapi dengan berjalannya waktu juga saya juga introspeksi terus belajar, latihan yang giat, yang serius. Abis itu dari camat ini yang dari pertandingan cuma lihat di tribun, keesokan harinya mulai masuk band gitu, mulai masuk band, terus masih itu terus belajar dan akhirnya bisa masuk line up. Awalnya nggak langsung masuk line up sih, cuman ganti aja. Dimensional dulu. Ganti, tapi itu juga
nggak lama sih, dikasih kesempatannya 3 menit, 2 menit, menit-menit akhir aja. Oh, menit-menit akhir tuh apa pergantian pemain tuh di menit-menit akhir. Iya, gitu. itu kan istilahnya apa ya? Buat ngebentuk mental kita. Iya sih. Iya setuju. Yang belum pernah ikut pertandingan resmi, apa ya? Kalau langsung dari awal pastilah menggigil lah. Iya. Jadi makanya cuman di menit-menit akhir aja. Jadi cuman biar adaptasi, terus juga biar berbaur sama yang lain gitu aja. Bener sih. Jadi emang bener tadi introspeksi diri dulu ya kan, Introspeksi kita dulu, sejauh mana latihan. kita bisa nanti explore di lapangannya segala macam. Ya kalau misalkan kalau secara mental sih mungkin udah siap, tapi kan Iya. pandangan dari pelatih atau misalkan dan lain-lain ya itu beda. Ya nggak sih? Tapi Jadi tetap maksudnya mental di dalam hati udah bulat nih, udah Iya, yakin iya. bisa. Tapi udah ke lapangan udah beda. Iya sih, JPR juga anjir. Nggak ada mimitian mah Iya. pasti. Coba didinya Wesiga masuk ke mana gitunya, ke studio besar gitu. Udah pasti mau langsung berbaur lah. Iya bener sih. Bobby diundang Trans 7 misalnya. Lapor Pak, beh. Itu Langsung. dek ubur-ubur ikan lele, artis nih le. Gitu, pasti ada perjalanan. Nah, untuk persaingan, misalkan yang tadi dibilang kita kan harus introspeksi diri, harus berlatih lebih giat segala macam. Setelah masuk line up misalkan, line up utama ya, itu ada persaingan nggak untuk menjadi siapa yang terbaik atau misalkan membuktikannya seperti apa? Ada nggak kira-kira? Ya itu dari diri sendiri ya. Dari sendiri pasti ada. Pasti ada keinginan untuk menampilkan yang lebih baik, yang lebih bagus, yang nggak mau ngecewakan pelatih itu pasti ada. Kalau saya sih waktu itu motivasi saya ya bermain ini aja, bermain lepas aja. Bermain lepas. Bermain lepas, yang penting nggak bikin kesalahan. Maaf ya, dulu itu kalau saya nggak mikir menang kalah lah. Yang penting saya main bagus aja dulu. Ya. Oke, Gitu. iya. Kalau saya dulu ya, tapi nggak tahu ya kalau orang lain. Iya. Kalau saya pribadi sih gitu. Ada prinsip Main, masing-masing yang ya. penting main bagus, udah nggak urus yang lain-lain gitu. Patut dicontoh guys. Patut dicontoh. Terus posisi waktu di awal masuk ke iya. profesional apa? Saya itu awal masuk Pelita Bandung Raya itu striker. Striker. Striker, terus debut main di sayap. Main sayap kiri. Habis itu main lagi main sayap kanan. Terus main lagi pernah di bek kanan. Bek kanan. Terus pernah lagi main lagi ganti. Jadi posisi saya itu ngisi pemain yang cedera, yang nggak bisa main. Gitu. Untungnya itu saya bisa semua posisi. Karena orang dari lembur meren segala bisa. Kudu salah habilitasasi. Main back bisa. Nah puncaknya itu pas si AEK, Kang Eka cedera lama main di gelandang. Jadi AEK nggak bisa main setengah musim kalau nggak salah itu. Saya main gelandang, alhamdulillah cocok sama pelatih, akhirnya main terus. Jadi posisi tetapnya itu ya main di gelandang awalnya. Gelandang bertahan ya Kang? Gelandang bertahan awalnya itu, gitu. Nah, untuk posisi misalkan nih Bobby misalkan anjing kepilih ke tim profesional misalkan. Itu posisi itu ditentukan sama pelatih atau emang gimana? Ya enggak lah. Jadi kita itu udah punya posisi sendiri-sendiri. Misalkan Ricky posisinya kiper, Iya. atau Back. striker lah. Striker nggak bisa main di stopper, kecuali kalau emang kondisinya mepet. Kondisinya Misalkan udah nggak ada pemain nih, udah habis pemain. Siapa yang bisa misalkan yang bisa ngisi pemain back. Terus dipanggil siapa yang bisa, kamu bisa. Baru dicoba gitu. Tapi nggak langsung di pertandingan, pasti di latihan dulu dicobanya. Dicoba dulu. Kalau cocok sama skema pelatih, ya bisa jalan gitu.  Berarti tetap pelatih yang menentukan. Tetap pelatih, cuman ya apa ya?
kemungkinannya kecil sih kalau rubah-rubah posisi itu. Iya. Kemungkinannya kecil. Ya terakhir urgent banget tuh ya. Karena itu kalau di komposisi tim profesional itu kita satu tim itu bisa hampir 30 pemain. 30 pemain. 30 pemain. Jadi setiap posisi itu 3 sampai 4 orang. 3 sampai 4 orang. Jadi misalkan back itu nggak satu aja, jadi 4 orang. Jadi ada cadangan 1, cadangan 2, cadangan 3. Tapi itu tetap bersaing. Tetap bersaing. Jadi masih banyak, jadi banyak pilihan lah. Banyak pilihan. Kecuali udah habis semua, baru yang bisakan dari gelandang bisa ditarik ke back gitu, karena udah backnya udah habis gitu. Oh iya kecuali urgensi. Ya itu urgensi banget sih itu. Iya. Nah tadi kan di Pelita kan, pindah ke Pelita Bandung Raya saya 3 musim. 3 musim. 3 musim. Habis itu Covid dulu, bukan Covid, di bench. Di bench. Ya di bench, maksudnya nggak ada 2015 itu nggak ada liga di Indonesia. Oh, nggak ada liga. Iya. Di bench itu. Pernah ya? Iya, pernah. Nah gitu. Itu stop dulu, akhirnya masuk TNI. Masuk TNI dulu. Masuk TNI. Nah, nanti lah kalau untuk TNI nanti kita ceritain ya. TNI. Karena perlu juga nih riset masuk TNI kayak gimana. Nah Kang, bisa nu tacan terang ini aya satu musim teh sabaraha lama eta? Satu musim tergantung liganya sih, ketentuannya. Tapi biasanya itu Di Liga 2? Di Liga 2, kalau Liga 2 itu kemarin saya kompetisinya itu kurang lebih 6 sampai 7 bulan. 7 bulan Dalam satu tahun, satu musim. Kalau Liga 1 mungkin 10 sampai 11 bulan. Ya. 10 sampai 11 bulan gitu. Berarti satu musim itu ya kadang ya gimana ininya ya gimana. Karena banyak agendanya kan dalam kalender itu. Maksudnya timnas harus kompetisi harus stop. Terus Ramadan biasanya terganggu juga jadwalnya, terus Tinusa musim teh kan. Tinusa musim teh, terus biasanya ya pilkada karena itulah nunggu politik juga. Jadi sering terganggu lah gitu. Berarti pas musim politik mau berhenti berarti. Iya nggak sih? Musim politik sih kamar ya berhenti lah. Terus lanjut tadi udah ke Persija pernah? Persija pernah, alhamdulillah. Pernah. Persija, orang Jepara ya. Masuk Persija. Ya maksudnya ini kita sharing aja ya. Kenapa Persija? Kenapa bisa maksudnya? Bentar, sebelum dijawab disclaimer dulu guys. Maksudnya gue takut kemana-mana anjir. Maksudnya takut kemana-mana. Ini kita disclaimer dulu. Maksudnya ini kan komersil jatuhnya ya. Pemain bola profesional komersil. Siapa yang berani bayar berarti ya dia masuk situ gitu loh ya. Meskipun orang Bandung, orang Cipara tapi pernah masuk Persija ya, kita tanya pengalamannya sekarang gitu ya. Jadi no hard feeling untuk para supporter. Oke. Silakan. Oke, masuk Persija kalau menurut saya sih itu normal ya di sepak bola. Normal. Kita mau main dimanapun nggak ada istilahnya larangan. Normal di Persija itu. Awalnya itu saya sempat nggak percaya juga sih. Sempat nggak percaya? Sempat juga percaya juga karena waktu itu lagi COVID. 2019 berarti? 2019 akhir COVID? Enggak, 21. Itu udah COVID tengah lah ya? Pertengahan. Jadi selama 2020 itu saya nggak ada tim. Nggak ada tim karena Liga berhenti dulu. Baru mulai 2021, habis itu nggak ada tim. Tiba-tiba Persija nelpon. Persija nelpon ngajakin untuk gabung pertamanya ikut trial dulu, habis itu saya ikut trial, kebetulan pelatihnya pelatih asing juga dari Itali, cocok sama saya, gitu. Ya udah kalau udah cocok ya biasa kita nego, cocok, alhamdulillah di Persija. Berapa kira-kira? Lumayan lah buat berapa kira? Kayaknya buat hidup Bobby 5 tahun aman kayaknya. Aman lah. Amin. Di Persija berapa lama kan? Semusim. Satu musim. Satu musim aja. Cuman
nggak banyak main sih Persija. Liga berapa berarti Persija? Liga 1. Liga 1. Liga 1. Oh iya. Cuman waktu itu lagi apa? Covid. Oh iya, Covid. Jadi nggak ada derbynya kurang inilah sama Persib kurang apa ya? Kurang Greget. Iya, kurang greget. Karena iya. waktu itu mainnya bubble, jadi kita mainnya di satu kota semua. Jadi mainnya di satu kota, terus tanpa penonton juga kan. Iya, tanpa penonton. nggak- Tapi kalau ini pemain waktu Covid lari pakai masker juga. Enggak lah. Cuman ya di tes tes PCR dulu sebelum pertandingan. PCR. Iya, itu udah ketentuan negara sih. Itu aja. Terus udah Persija ke Persikabo. Persikabo. Langsung. Apa ada jeda dulu? Persija enggak. Nah, ini nih. Persija itu dari Persija saya main di Kabupaten Bandung dulu. Persikab. Persikab, balik lagi ke Persikab. Waktu itu kan Persikab baru naik Liga 2. Kebetulan itu saya mikirnya karena saya baru punya anak, terus anak masih kecil nggak mau jauh dulu sama anak gitu. Jadi cari yang dekat. Alhamdulillah Persikab itu waktu itu masuk Liga 2, jadi apa salahnya saya main di Persikab. Gila ya? Enggak, maksudnya nggak mau jauh sama keluarga, ya kan? Kalau gua kan cari-cari kerja, net, jauh. ya kan jauh-jauh. Cari-cari timnas, cari-cari tim nasional, ya tim pro. Ada kena lagi, tobat. Itulah milik dari awal itu ayah. Iya sih, karena kan udah apa ya? Udah jadi image lah, udah jadi image gitu. Saya milik dapat tilet. Iya benar. Tentang tayungan, maksudnya tentang tayungan. Kumaha ada hese-nya. Mas, miliknya. Main di Persikab, tapi tetamat sih Liga Naga itu. Tetamat. Ya kejadian Kanjuruhan. Oh iya, pas kejadian Kanjuruhan, keburu di stop semua kan? Nah, stop semua. Stop semua. Iya kan. Nah, nggak lama, berapa tahun? Gak lama di Persikab mah 5 bulanan lah. 5 bulanan, nggak sampai 1 musim berarti. 5-4 bulan. Nah, udah itu langsung ke Persikabo. Persikabo lagi. Sebentar, itu ada jeda dulu dong pas Kanjuruhan. Iya, ada jeda. Pas Berapa lama? Sebelum masuk Persikabo? September, Oktober, November, Januari, Februari, 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulanan. Jeda. Di jeda. Di jedanya. Karena untuk kasus itu dulu ya. 4 bulanan lah kalau. Itu ditawarin juga apa gimana? Di mana? Di Persikabo? Di Persikabo itu menarik sih kalau di Persikabo. Gimana? Karena Persikabo ini awalnya itu kan yang dari PSTNI itu, yang saya tentara itu. Oh, PSTNI dulu. Sebenarnya Persikabo itu saya udah bolak-balik dari 2016. Dari 2016. Cuma 2016 kemarin gitu. 2016 Persikabo keluar, balik lagi Persikabo keluar, balik lagi Persikabo. Berarti total itu saya balik Persikabo itu 4 kali. Bolak-balik. 4 musim. Cuman namanya beda-beda. Dulu PSTNI, terus Tira Bantul, PS Tira, Tira Persikabo, yang terakhir Persikabo 1923 gitu. Oh jadi udah bolak-balik 4 kali, yang pada akhirnya emang bergabung. Cuman beda nama aja, pemainnya sama manajemennya ya sama dari dulu yang itu. Cuma beda nama dari timnya. Jadi aja gitu. pas kembali ke Persikabo itu nggak ini sih, karena yang pemainnya juga teman-teman saya juga, maksudnya teman-teman dekat yang dari awal pendidikan saya jadi tentara, terus teman-teman perjuangan, manajemen juga manajemen lama yang udah dekat banget sama saya gitu. Jadi nggak terlalu ini sih waktu balik ke sana itu banyak relasinya lah gitu pas ke Persikabo itu. Langsung Bita. Persikabo berapa lama? Persikabo yang kemarin? Ya, yang kemarin. Semusim. Terus lanjut ke PSPS. Nah, kemarin di Instagram kan banyak banget nih yang nanya nih, ya kan? Kayaknya dari fans-fansnya PSPS. Iya. Tapi nanti lah itu kita bacainnya ya. Terus, nah, ini pernah dulu pas di PSPS sama PSIM ya? Versus PSIM. Pasti kartu merah yuk. Jadi gue baca nih di artikel, orang baca di artikel ya, menit 32 itu di kartu merah, bener? Bener. Kunaon coba? Lain nyakar atau Lo nyakar. Ayo main bola ada situasional ya. Iya. Main bola situasional.
kebenaran pas pertandingan itu teh hujan deras banget. Ada momen saya 1 lawan 1 sama asingnya mereka, sama asingnya PSIM. Saya terlalu percaya diri. Ada bola 1 lawan 1, saya mau lewat, mau dilewatin, mau di capping lah gitu. Ternyata si bola nanti licin. Nah, jadi nggak kena. Soledad jekelan. Kecocor sama lawan, ketinggalan saya narik baju, kartu merah langsung. Tapi emang harus kartu merah sih karena Metot gitu kan? metot baju biasa, metot baju. Cuman ya emang harusnya kartu merah sih. Langsung kartu merah? Langsung kartu merah. Emang kesalahan fatal itu. Iya. Sugan teh karena leur Soledad. Kakarot. Etis kan kartu merahnya nyenyeng baju. Situasional ya. Ini karena merah. Situasional. Baju. Betul baju. Nih kartu merah berapa kali dari pas pertama gabung lah? Satu musim tuh. Iya Beb, enggak maksudnya pertama kali gabung tim profesional nih kan udah beberapa tim nih. Udah beberapa tim. Atau hanya itu doang? Enggak lah, sering. Sering. Tapi untuk berapa kalinya mungkin saya kurang Lupa. ingat ya. Cuman agak sering lah dulu. Itu didenda nggak sih? Denda sih pasti. Ada dendanya? Ada denda, tapi langsung ke tim sih kalau itu. Iya. Kecuali kalau emang apa namanya? Yang dari Komdis itu yang pelanggaran fatal yang tidak perlu kayak gitu. Pelanggaran yang tidak perlu, terus yang pelanggaran yang berlebihan gitu. Tindakan-tindakan yang berlebihan itu pasti ada sanksi. Sliding. Ya. Kalau sanksinya paling kalau kartu merah gitu 2 pertandingan nggak main. Sama 2 pertandingan aja. 2 pertandingan nggak main. Kan beda-beda itu sanksi. Kalau kartu kuning 3 kali kartu kuning nggak bisa, sanksinya 1 kali pertandingan. Kalau 2 kali kartu kuning langsung kartu merah 1 pertandingan, tapi langsung langsung kartu merah 2 kali pertandingan biasanya. fatal berarti Fatal. langsung kartu merah. Tapi dicarikan tadi pelatih? Carikan pasti ya tuh. Carikan? Pasti ya tuh. Kumaha cek Bobi jadi pelatih. Jadi pelatih, misalkan. kumaha sok Jadi nyarekan pelatih orang. nyarekan kumaha coba. Orang kartu merah. Lama di kartu merah? Mana yang berani main tembak kasar? Mau nanya Mau aing nyerenteng jadi. Ampun itu. Ampun itu. Iya, sarur banget. Wow. Nyarakan apa gitu ya, lebih ke gitu. Nah, Nyarakannya Ya kenapa kamu bikin itu? Karena opsi lain banyak, misalnya kan buang bola bisa, back pass ke kiper waktu itu bisa. tapi kalau lamun pernah pelatih luar pernah. Pernah. Terus nyarekan aku bawa coba. Pakai bahasa Inggris nyarekan. Pakai bahasa Inggris coba. saya ingin suruh tahu. Aduh. Pernah sekali amok orang luar negeri. Kemarin apa beda? Orang pernah. Kan Iya, kemarin- pelatih timnas Sintayong pernah amuk-amuk kan. Oh, jadi sama Vietnam ya? Ya Pas kan Vietnam. itu ngobrol lah. Iya. Tapi Sintayong tuh bisa bahasa Inggris. Iya Korea tetap. Korea. Tapi ada translator kan dia. Oh sih, cuma sih. Bisa bahasa Korea mah gini. Cina anjing gitu mah. Korea. Korea beneran. Oke, kita masuk ke segmen kemarin nih. Ada 7 pertanyaan di Instagram. Kita bacain satu-satu ya. Ini jawab cepet aja ya. Oke. Dari Radika. Chandrika _ RJS nih. Gimana rasanya jadi seorang polisi militer dan pengalaman apa bersama Pratu Chandrika. Andrika. Gimana rasanya jadi polisi? Ya tentunya bangga bisa jadi abdi negara, terus ya bangga lah bisa membuat bangga orang tua juga, bisa jadi abdi negara. Dan apa itu pengalaman bersama Pak Chandrika ya, itu teman saya di Oh teman ini? teman saya di kantor, jadi tempat bukan tempat ya, teman bercerita suka duka sama Suka duka sama dia. Wih. Boleh minta tepuk tangannya? Chandrika, orang Ciparai itu. Orang Ciparai juga? Orang Ciparai. Salam kenal. Orang Baranang Siang. Orang Baranang Siang. Orang Baranang Siang. Oke, di akun berikutnya di Khairi FBRH, Komandan Gacor di PSPS Pekanbaru. Ini Mas, Mas Iman depan. Musim depan. Oh musim depan masih stay di PSPS kah? Jawab iya atau tidak aja.
Belum tahu ya, karena masih yang untuk saat ini masih ada kontrak beberapa bulan lagi dan belum ada pembicaraan lebih lanjut. Oke. Ditunggu aja beritanya ya. Kalian harus mengikuti jejak Kang Iman. Oke, di Bob bacain di akun selanjutnya di Agus. bukan itu yang sebelah kanan, Mitri Cindy. Oh, jadi tadi udah dijawab. Stay PSPS atau tidak? Tadi udah dijawab ya. Boleh Bob yang Pak Agus. Agus Trianto 20. Kesan dan pesan untuk Pekanbaru. Sukses selalu Mas Imam Dan keluarga. Terima kasih Mas Agus. Oh, ini teman saya ini. Oh, teman saya juga. Teman saya juga. Teman saya gitu. Jadi tukang bakso langganan saya di Pekanbaru nih. Oh, ini? Ya, Serius? panggilan itu kalau jam berapapun dia kalau aku mau saya mau bakso dia pasti datang. Kang Bagus, Mas Agus. Semangat Mas Agus. Kesan dan pesan untuk Pekanbaru ya, ya saya cinta ya sama kotanya, sama masyarakatnya baik-baik, terus kotanya juga saya suka, banyak saudara lah di sana. Banyak saudara. Lanjut Bob. Ada pesan Kang untuk si Mang Basona gitu. Kayak saya di endorse lah. Di endorse. Mana pokoknya. Bakso Pekanbaru paling top di Rumbai. Selanjutnya Dari Evan LSR 94 sana. Rating saya nih. Min, coba tanya Pengalaman selama pendidikan TNI pas bareng Kardun, Semplo, Acil, Rio. Kardun iya lain? Kardun saya. Gak ada unik. Kardun itu si Evan. Oh, Kardun itu Evan. Oh, Evannya. Jadi panggilan. Ini teman-teman saya, rating saya yang di TNI yang bukan pemain sepak bola. Jadi yang dari umum lah. Awalnya itu saya nggak ketemu belum tahu sama sekali sama mereka ini. Cuman karena nomornya deketan, akhirnya kita teman baik sama mereka ya. Banyak pengalaman yang susahnya kalau sama mereka nggak ada senangnya. Nggak ada senang. Ya, karena ditahan terus. Nggak ada gugur. Apalagi si Kardun nyusahinnya sampai sekarang. Itu bukan saya ya. Capek aku Don. Lanjut. Cahya 50. Min, titip pesan jangan mancing Jair terus ya. Emang suka mancing? Kiper Persija tuh. Oh ini iya benar kemarin. Gini kiper Persija yang kemarin. Min titip pesan jangan mancing Jair terus ya. Waduh. Daripada mancing Yang lain? Ya. Lo suka mancing juga? Mancing hobi sih, ngisi waktu aja. Kalau jenuh-jenuh mancing ya sering sama anak-anak Persija juga. Kalau jenuh-jenuh kan mancing jenuh nungguannya. Iya. Nah itulah sensasi orang beda, ya kan? Iya. Orang beda. Tapi ayo kukut kemana? Kukut mah kanu tengah. Ente istri saya bisi macar ini nonton kayak. Ada band lain masih gitu. Itu usum main nama Drone atuh. Itu usum main nama. Usum lah yang badak ini. Hanya kudu ka dieu kudu ka Cipara gitu dah. Terakhir. Udah gitu. Di Balendah mah. Terakhir Bob. Terakhir dari Neil. Underscore FA10. FA10. Kontrak bagaimana Di PSPS. Kayak gimana Min? Ya kontraknya normal. Maksudnya kalau saya sih yang satu musim untuk saat ini masih ada sisa 1-2 bulan kontrak, jadi masih menunggu, masih menghargai kontrak yang ada gitu aja. Belum ada wacana untuk kedepannya dan manajemen juga belum ada kasih bocoran ke saya. Alright, oke. Lanjut, mungkin sedikit aja ya. Ceritakan untuk kan tadi dibahas ya, maksudnya banyak pertanyaan yang bahwa Bang Iman ini masuk TNI. Awal masuk TNI itu gimana? Kira-kira? Masuk TNI ya
Awalnya nggak sengaja sih, bukannya sengaja. Gimana Jadi, ceritanya? Sengaja. awalnya itu kan kita udah main di pro ya, maksudnya udah main di profesional. Terus kebetulan ada teman saya yang ditawarin masuk TNI, si Wawan Febrianto yang pemain Pelita Bandung Raya juga. Katanya ada tawaran dari siapa lah, petinggi TNI gitu untuk masuk TNI, dan katanya enak gini ya. Setelah banyak ceritanya sih. Jadi nggak langsung saya ambil, jadi saya harus nanya dulu sama orang tua, nanya dulu sama yang calon istri saya yang sekarang, terus sama mertua. Terus yang paling beratnya itu waktu itu pas yang mau masuk TNI itu, saya sempat mau abroad ke luar negeri, main di luar negeri. Jadi perhitungannya itu pertimbangannya berat begitu. Jadi nggak langsung itu, makanya saya mencari pendapat dari keluarga terdekat gitu. Pendidikan berapa lama? Pendidikan totalnya 10 bulan. 10 bulan. Itu kalau tadi bilang sih PM ya? Polisi militer. Polisi militer. Itu ya sama kan jatuhnya? Jadi kita pendidikan dasar itu 6 bulan. Pendidikan dasar 6 bulan, pendidikan kecabangan. Jadi setelah pendidikan dasar itu si siswa ini disebar. Disebar, ada yang di polisi militer, ada yang di kesehatan, ada yang di infanteri, ada yang di backang, semualah gitu. Maksudnya dipisah. Kebetulan saya masuk di polisi militer. Berarti masuknya di polisi militer. Itu berarti jalur prestasi, bisa disebut jalur prestasi nggak? Ya jalur prestasi karena emang iya pemain pro jatuhnya. udah diminta langsung dari ini gitu. Ada kebijakan gitu. Ya emang karena kan emang jalur prestasi pun ada sih. Balik deui. Baik di mana? Balik ke orok. Batur PC-nya. Iya, itu nawaran aja. Saya baik. Sok cenah rek asup tentara mau aja nah. Tuh. Karya asup cenah hayang cenah istilah mah gitulah. Ya karena maksudnya dari omongan itu pun karena emang sudah teruji juga dari segi fisik mungkin lain-lain. Sempat bimbang sih waktu itu. Tapi bentar, satu pertanyaan lagi nih di TNI ya. Keganggu nggak sepak bola? Kira-kira? Pas pendidikan aja. Pas pendidikan ya emang kita nggak terlalu banyak latihan bola sih, banyak latihan tentaranya. Itu pasti. Wamil. Itu pasti selama itu. Setelah beres pendidikan ya main bola seperti biasa, alhamdulillah. Karena dari kesatuan juga mendukung, dari kesatuan atas juga mendukung. Nggak apa-apa berarti ya. Emang dari awalnya dari apa? Sepak Dari bola. atlet. Jadi coba pemain sepak bola pro, TNI, gagah, jangkung, Kasep deh. Asep deh. Juga setuju. Waduh, itu Kudu pede orang Jepara Sunda. ya itu. Kudu pede orang Sunda mah. Jepara ya itu. Bom. Iya sebenarnya pertanyaan tapi yang ada sieun. Tapi nggak apa-apa lah ya. Aman lah ya. Oke, ini sekedar tanggapan aja ya. Karena kan yang rame-rame baru ini, gimana tanggapan permasalahan tentang PTI, LIB, dan Komdis memberikan sanksi kepada Beckham Putra sebesar nggak usah disebut, dan larangan bermain 3 pertandingan, dan sedangkan keputusan itu mendadak semalam sebelum bertanding. Ada tanggapannya ya kira-kira? Ini rame banget nih di TikTok. Iya. Yang nggak harus saya jawab nggak usah ya. Nggak usah. Kalau menurut saya sih keputusan Komdis yang untuk Beckham kurang tepat ya kalau menurut saya, karena apa ya? Saya melihat dari sisi selebrasi itu lumrah dipakai dari pemain Eropa, pemain luar negeri, terus pemain mana-mana. Kalau selebrasi itu emang udah ada gitu. Selebrasi itu yang dingin. Iya, Buru-buru ikan lele di puncak dingin le. Kamu mau ngasup kena di Pangalengan, main di Pangalengan Bagi kiri. Asli itu tirisnya. gitu. Jadi ya biar terus dan memberi keputusan mendadak semalam sebelum bertanding. Nah ini sebenarnya kalau nggak salah ini saya bilang emang ada regulasinya dari dari awal itu. Kalau emang mau ada sanksi itu
seminggu atau berapa hari sebelum pertandingan gitu harus keluar. Seharusnya. Nggak semalam. Nggak semalam juga gitu. Nggak semalam juga gitu. Ya mungkin iya, tapi mungkin itu ada pertimbangan yang lain. Pertandingan mungkin. Terus malam ini keluar komdis enggak juga ya. Harusnya sih beberapa hari sebelumnya gitu. Karena tim kan sudah persiapan juga kan. Terus nih ada juga nih, ini anjing siapa sih yang bikin pertanyaan? Apa pendapat untuk Kang Iman nih tentang timnas Indonesia sekarang yang didominasi pemain naturalisasi, apa dampak bagi pemain lokal? Dampaknya ya bagus. Kreatif, woi. Anjing bikin pertanyaan. Dampaknya bagus, jadi kita bisa belajar lebih lah. Maksudnya kita kan kita udah ketinggalan dari segi dari segi bukan mental. Nggak mental sih. Struktur pelatihan, lapangan, terus main gitu kan. Jadi kita bisa belajar dari pemain-pemain yang udah berlatih di Eropa gitu. Terus pendapat untuk timnas ya, sekarang timnas jauh lebih baik sih menurut saya. Karena kita baru saja masuk di ronde 3 yang belum pernah kita bisa masuk kalau nggak salah ya. Iya. Itu udah pencapaian paling bagus paling bagus ya. Kualifikasi sama Bahrain tanggal berapa? Tanggal 25 ya? Tanggal 25 apa 20 gitu. 25 lupa saya. Lupa kan? lupa. Tanggapannya gimana? Soalnya kan kemarin Bahrain rame nih masalah wasit yang botak itu. Sekarang di kita yang mainnya ya? Main di GBK. Di GBK ya? CKT. Tanggapannya? Tanggapan. Dan pesan-pesan untuk pemain deh. Tanggapannya ya jangan timnas kita udah bagus. Jangan gentar mau lawan siapapun juga. Kita udah punya timnas yang paling bagus menurut saya saat udah masif lah ya. Gitu. Terus begitu. Tuh yang keduanya tadi apa dampak pemain bagi lokal? Udah boleh di next. Hah? Prediksi skor. Ya benar, prediksi skor. Indonesia Bahrain. leg 2. Saya mah menang 2-0. 2-0. Bom. 3-0. Kelebihan. Realistis. 3-0. Optimis. Realistis 2-0. Tapi emang kemarin tuh kelihatan banget Bahrainnya. Udah bagus kita main. Ini udah bagus. Benar, udah banyak peningkatan dari struktur main. Mainnya udah bagus. Itu satu lagi. Sintayong diganti nih. Tanggapannya juga. Ayo. Aing bikin ke pelatih ditanggapi. Ya mungkin petinggi-petinggi sepak bola Indonesia jauh lebih mengerti tentang sepak bola, tentang kebutuhan di internalnya ya. Kebutuhan tim sepak bola Indonesia juga. Ya intinya mereka jauh lebih ngerti ya. Kalau saya atau kita cuman bisa mendoakan dan support tim nasional aja sih. Betul, semangat tim nasional. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin dari tim kreatif. Pesan-pesan untuk anak muda Ciparai, karena Bang Iman dari Ciparai, apa yang ingin disampaikan ya khususnya buat supporter juga kan di sini banyak juga ya supporter. Pas anak muda Ciparai. Picking ya? Picking. Kok udah Jack? Tidak mau gitu. Itu kan tadi Jack. Orang Ciparai Jack. Pesan untuk anak muda Ciparai ya yang mau menjadi pemain profesional tentunya di lingkungan sepak bola Indonesia ya, pertama latihan yang serius, latihan yang keras, latihan yang benar, terus jangan mudah menyerah. Manfaatin kesempatan yang ada, jangan itulah intinya. Terus satu lagi, jangan tinggalkan ibadah. Iman Fatur Rahman. Terus plan selanjutnya kegiatan apa? Puasa masih? Kalau saya puasa ya tentunya banyaknya sih diisi dengan keluarga. Iya pasti. Keluarga, tapi nggak maksudnya latihan tetap, tapi diporsir sih latihannya.
Ya. Paling seminggu, nggak tiap hari juga sih. Seminggu 4 kali, seminggu 3 kali. Puasa gitu kan latihan. Latihan, nah tuh isuk-isuk. Iya, ngilu. Nah, habis sore. Puasa gitu. Sore ujung budak kan tuh. Oh iya sih. Tapi hari haus Tapi ya, paginya. iya lah. Tapi lah mau niatnya puasa udah mau kagoda meureun. Gitu. Kamu nambah kumaha? Heeh sih urang. Tapi antara ambek, latihan kan sorangan, rek ambek ka saha tuh. Oh, serangan. Ya sorangan tuh latihan ka mana? Ini serangan kan latihan. Ya jeung saha tuh kajak batur sanu da ikeun latihan isuk-isuk. Kan ada pelatih. Betul lah, latihan mandiri, latihan tipis-tipis mungkin. Oke, kita lanjut closing Bang. Terima kasih. Terima Semoga kasih undangannya. Terima kasih, sukses. sukses selalu, lancar juga nanti untuk mudah-mudahan di PSPS atau dimanapun tetap maju, tetap sukses. Amin, amin. Doakan dikasih batu. Amin. Persib. Ini orang Ciparai Persib, masuk Persib lah. Kabupaten. Kabupaten nih. Parah sih. Iya, betul. Kan Pak Haji Umuh nonton. Pak Jumu. Pak Haji. Ini Rarai, Raguman Ciparai. Semua catatan harus diperhatikan. Top.